meninggikan nama Tuhan. Mari kita di dalam keteduhan menyiapkan hati kita. Kita nyanyikan bersama pujian indahnya Saat yang Teduh. Setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Nya, mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian terlalu besar. Kasih Allah di dalam kehidupan kita. Orang yang menyediakan Telah kulihat
terlalu besar dan terlalu mahal. Darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kita untuk menebus dosa kita tidak bisa dibandingkan dengan apapun, sehingga menjadi satu anugerah bagi kita ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Kerinduan Tuhan supaya kita yang sudah dilepaskan dari dosa, dari kegelapan kepada terangnya, untuk hidup terus di dalam terang itu. Tetapi sadar atau tidak, kita seringkali banyak sekali lebih senang untuk berjalan di dalam kegelapan, sehingga kita terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Saat ini mau kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengaku setiap dosa dan kesalahan kita kepadanya. Firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13-14 tertulis demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dosa yang diampuni adalah dosa yang mau diakui di hadapan Tuhan. Di dalam kita menyiapkan hati untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 196, Sebenarnya Ku Tak Layak. Yang datang secara pribadi mengakui di hadapan Tuhan. Dengarkanlah setiap seru hati kami yang hancur ini, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Kasihanilah kami. Bahagilah setiap hidup kami, supaya kami terus, Tuhan, hidup memperkenankan hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengakui setiap salah dan dosa dan memohon pengampunan. Amin. Yohanes 3:16 memberikan satu sukacita besar bagi kita semua yang menjadi berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan untuk anugerahnya, kasih
kasih yang terindah yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita sambut dengan pujian Karya Terbesar. Menimbulkan kekaguman, bahkan rasa hormat yang luar biasa. Tapi itu bukan hanya sekedar lewat kata-kata. Yang Tuhan mau rasa kagum, rasa hormat kita lahir dari hati yang mau mendengar suaranya dan mau melakukan perintah-perintahnya. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya saat ini. Kita menyanyikan bersama pujian Suaramu Ku Dengar.
kasih-Mu lah yang memungkinkan kami dibenarkan dari dosa dan kesalahan kami. Kami disucikan dari kesalahan-kesalahan kami. Bahkan kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai anak-anak-Mu, Engkau menghendaki kami untuk boleh hidup berkenan kepadamu, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kami membutuhkan penuntun untuk hidup yang benar di hadapan-Mu Tuhan, yaitu firman Allah, firman kehidupan yang ada pada kami saat ini lewat catatan kitab suci. Berkati kami Tuhan, kami akan belajar lagi dari kebenaran bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami semua, menolong hamba-Mu dalam menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kuasai hati dan pikiran kami, dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada dan ada di penghujung tahun 2020, hari Minggu terakhir di tahun 2020 di saat ini. Nah, kalau kita melihat kembali, mereview kembali perjalanan hidup di tahun 2020, banyak hal yang pasti, baik secara pribadi, keluarga maupun persekutuan kita yang boleh dan telah kita alami. Ada pergumulan yang dihadapi, tapi puji Tuhan, ada berkat juga yang kita alami. Ada masalah yang kita hadapi, tapi puji Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sakit mungkin yang kita alami, tapi puji Tuhan, ada penyembuhan yang boleh Tuhan lakukan bagi kita sehingga kita boleh ada di hari ini. Ada duka cita yang kita alami, tapi kita tetap percaya dan berpengharapan bahwa sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang sejati, yang tidak akan bisa diambil oleh penderitaan dan pergumulan. Karena apa? Ada Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya semuanya ini hanya karena kemurahan Allah semata. Apalagi di tengah-tengah situasi di tahun ini dengan pandemi virus corona, kita boleh ada hanya karena kemurahan Allah, hanya karena anugerah dan penyertaan Allah, penguasa alam semesta, pemilik hidup kita, yang berkuasa dan berotoritas bagi kita secara pribadi dan keluarga kita masing-masing. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Patutlah kita menaikkan pujian dan syukur kepada Sang Pemilik hidup ini. Untuk itu di minggu terakhir ini kita akan merenungkan dengan tema nyanyikanlah dan ceritakanlah. Nyanyikanlah dan ceritakan tentang karya-karya Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita membuka dalam kitab Mazmur. Mazmur 96 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Mazmur 96 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 kita bisa perhatikan di catatan Alkitab kita, di Alkitab maupun di HP kita. Mazmur 96 ayat 1 hingga ayat 13. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya.
Demikian bagian yang mendasari khotbah kita di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 96 ini merupakan bagian dari nyanyian syukur Daud, di mana Daud bersyukur atas kembalinya tabut perjanjian ke tangan umat Israel. Kita tahu kalau kita baca dalam kisah perjanjian lama, ada waktu di mana tabut perjanjian tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Daud menyampaikan nyanyian pujian syukur melalui Asaf, kepala penyanyi di Bait Allah, dan saudara-saudara untuk dinyanyikan. Kalau kita perhatikan dalam catatan 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 13, di situ ditulis hal ini. Nyanyian ini merujuk pada perarakan atau pada waktu tabut perjanjian dibawa ke kota Daud dari rumah Obed Edom. Ada di satu rumah, kemudian dibawa kembali ke kota Daud. Dan nyanyian pujian ini dinyanyikan. Di mana meskipun dinyanyikan pada saat tabut perjanjian dipindahkan, Mazmur ini bahkan terlebih memandang jauh ke depan pada kerajaan Kristus. Dan memang kalau kita membaca dalam perjanjian lama, mengarah kepada Kristus dan kerajaan Kristus untuk merayakan kemuliaan Kristus. Nah, dalam Mazmur 96 ini dijelaskan tentang dua hal yang bisa kita lihat di saat ini, yaitu dalam ayat 1 hingga ayat 9 dan ayat 10 hingga ayat 13. Mari kita melihat Mazmur yang kita baca tadi 96 ayat 1 hingga ayat 9. Di sini merupakan sebuah panggilan yang diberikan kepada semua orang untuk apa? Panggilan yang diberikan kepada semua orang, termasuk kita saat ini, untuk menghormati Allah, untuk memuji Allah, untuk menyembah Allah, dan memberikan kemuliaan kepadanya. Karena apa? Karena dialah Allah, Raja penguasa alam semesta. Dialah Allah, Raja yang berotoritas atas kehidupan kita semua, atas alam semesta. Sehingga layaklah kita dipanggil untuk memberikan penghormatan bagi Allah, Raja di atas segala raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diminta, apa yang kita lakukan, seperti yang dinyanyikan oleh pemazmur Daud lewat Asaf, apa yang diminta kepada kita? Mari kita lihat ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 di situ dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Di sini kita diminta menghormati Allah dengan nyanyian, dengan kita menyanyi. Nyanyian ini adalah salah satu anugerah Tuhan dalam hidup manusia. Coba kita bayangkan kalau di masa ini tidak ada syair-syair lagu, tidak ada nyanyian. Betapa keringnya kehidupan manusia. Nyanyian sudah menjadi kebutuhan hidup kita. Lebih tepatnya, hidup ini bisa lebih berwarna, lebih memberikan kesegaran, memberikan kekuatan dengan alunan lagu-lagu, syair-syair lagu pujian dikala kita naikkan. Bayangkan kalau ibadah langsung masuk pemberitaan firman Tuhan, langsung tutup dengan doa dan sudah selesai. Tapi kita bersyukur ada nyanyian yang dapat menenangkan hati yang mungkin sedang berduka, mungkin sementara sedih. Ada nyanyian yang bisa mengekspresikan hati yang sementara bersuka cita. Ada nyanyian yang bisa memotivasi hidup kita untuk hidup memuliakan Allah, meninggikan Tuhan. Walaupun ada juga nyanyian untuk memuaskan keinginan pribadi, memuaskan keinginan dunia ini. Tapi sebagai umat Tuhan, Tuhan memberikan nyanyian. Karena sesungguhnya nyanyian itu dapat didefinisikan sebagai puji-pujian untuk Tuhan, atau firman Tuhan yang diungkapkan lewat nada-nada pujian. Ya, kalau kita melihat lagu-lagu kidung-kidung rohani, khusus mungkin kidung-kidung rohani yang sudah berabad-abad itu ada dari teks-teks firman Tuhan yang kemudian dinyanyikan. Di masa saat ini lahir juga dari puji-pujian karena mereka sang pencipta lagu merenungkan firman Tuhan. Nah, ada sebuah legenda kan ini bisa benar bisa tidak. Legenda Yahudi kuno mengisahkan bahwa setelah menciptakan dunia ini, Allah memanggil para malaikat dan menanyakan pendapat mereka tentang ciptaan yang Tuhan Allah lakukan. Salah satu malaikat itu berkata, hanya ada satu yang kurang, yaitu suara pujian bagi sang pencipta.
maka Allah menciptakan musik yang terdengar lewat desiran angin, nyanyian burung, dan alam ini yang menyanyikan pujian kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya nyanyian. Karena nyanyian telah memberkati begitu banyak orang. Ada orang yang datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan karena mendengarkan pujian. Ada orang yang bersuka cita kepada Tuhan karena menaikkan pujian. Karena nyanyian ini adalah anugerah Allah bagi umatnya. Nyanyian ini adalah wujud kita untuk boleh menyanyikan, meninggikan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk menghormati Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat kembali dalam ayat 1-2 ada 3 kata kembali diulang. Ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan. Ini seruan-seruan yang disampaikan oleh pemazmur kepada umat Israel. Dan juga disampaikan kepada kita untuk menyanyi bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya, puji Tuhan, orang mau mulai gereja ini walaupun mungkin ada suara-suara yang terbatas, tapi hati yang mau memuji Tuhan. Sambil terus orang memperlengkapi sehingga ada latihan dan sebagainya. Tapi hati yang rindu memuji Tuhan. Ya, saya dulu menyanyi ini false, nggak pernah benar. Tapi puji Tuhan lama-kelamaan sudah tidak terlalu false, walaupun masih false. Tapi memang kita harus memuji Tuhan, harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ayat 1-2 ini diulang-ulang. Nyanyikanlah, nyanyikanlah, menyanyilah bagi Tuhan. Sehingga sangat disayangkan kalau dalam hidup ini kita tidak pernah menyanyi bagi Tuhan. Mungkin cuma diam-diam dan sebagainya. Mungkin walaupun cuma di rumah, ya kan, orang menyanyi bagi Tuhan. Mungkin ada istilah cuma di kamar mandi, atau mungkin lebih meningkat lagi di kamar dikala kita berdoa, atau lebih meningkat lagi dalam persekutuan kita menyanyi bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1 ini dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Nyanyian baru merupakan sebuah karya dari perasaan-perasaan yang baru karena kita terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terus mengalami kasih setia Tuhan yang senantiasa baru di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin teks lagu yang kita nyanyikan kurang ulang-ulang dan sudah ada sejak dahulu kemudian diulang kembali, tapi perasaan-perasaan baru yang kita alami bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam ratapan dikatakan tak berkesudahan kasih setianya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Ini yang kita ungkapkan lewat perasaan kita. Kita menyampaikan pujian kepada Tuhan. Nyanyian yang senantiasa baru yang tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Karena kita mengungkapkan dengan perasaan-perasaan mengalami kasih, berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, yang saya percaya selalu baru setiap hari. Hari ini Tuhan memberkati, besok juga berkat Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mengungkapkan nyanyian pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan lewat pujian kepada Tuhan. Karena Dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga tidak usah malu-malu dikala kita mau menyanyi kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, walaupun mungkin di rumah, di kendaraan dan di sebagainya, ataupun di gereja ini kita mau menyanyi bagi Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena ini bentuk kita menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian siapakah yang dikenan Tuhan untuk menyanyi baginya? Kalau kita perhatikan ayat 1b, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Di sini mau menunjukkan bukan orang Yahudi, bukan orang Israel yang ditujukan pada waktu bagian ini disampaikan, tapi bagi kita semua, segenap bumi yang telah ditebus, yang telah diciptakan, kemudian diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus. Kita dikenan oleh Tuhan untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam kitab Wahyu juga dijelaskan hal itu. Wahyu 14 ayat 3, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di depan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari muka bumi ini. Nyanyian baru yang dinyanyikan, dan itu juga yang akan kita nyanyikan kelak dikala kita ada dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam sorga yang kekal.
Sehingga dan yang menjadi pokok nyanyian yang harus kita nyanyikan kalau kita kembali lihat dalam ayat 2 yaitu keselamatan daripadanya. Karya keselamatan yang kita alami, kasih setia Tuhan itu yang menjadi pokok utama kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Karena di dunia ini siapa yang bisa memberikan keselamatan? Tidak ada yang bisa memberikan. Hanya Allah melalui Yesus Kristus yang sanggup memberikan keselamatan bagi kita di dalam kehidupan ini, sehingga layaklah dan patutlah kita menyanyikan, dan pokok pujian kita adalah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, karya keselamatan yang saya dan saudara alami di dalam kehidupan ini. Nyanyikan nyanyian tentang keselamatan yang daripadanya. Kemudian mari kita perhatikan hal yang kedua. Hal yang kedua, apa yang diminta dari kita untuk menghormati Allah. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di situ dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hal yang kedua yang diminta dari kita untuk menghormati Allah adalah memberitakan. Dalam ibadah perayaan Natal kita sudah merenungkan bahwa Natal adalah berita Injil. Di malam Natal kita merenungkan bahwa penting untuk diberitakan tentang kisah keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Dan dalam bagian ini dikatakan untuk menghormati Allah selain kita menaikkan nyanyian kita kepada Tuhan, maka kita perlu menceritakan keselamatan yang daripada Allah dalam Kristus Yesus. Bukan cuma kita inti dari pujian kita, tapi kita perlu ceritakan, kita perlu saksikan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Allah, perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan akan karya keselamatan bagi kita secara pribadi. Kita perlu menceritakan, atau yang sering kali kita ingatkan yaitu PI, memberitakan. Kita mungkin bisa bersaksi betapa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, betapa perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada hingga hari ini, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang berdosa kemudian ditebus lewat karya pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ceritakan karya-karya yang luar biasa. Karena hidup kita setelah kita ditebus lewat pengorbanan Kristus di kayu salib adalah pemberitaan. Pemberitaan baik kita berkata-kata maupun pemberitaan lewat gaya hidup kita, lewat tindakan-tindakan kita. Orang lain akan melihat siapa di balik kita. Dikala kita mengalami perubahan yang dahulu adalah tidak benar, kemudian menjadi yang benar. Dikala mungkin kita hidup curang, kemudian hidup jujur, maka orang lain akan melihat kita dan bertanya-tanya siapa yang mengubahkan itu. Dan kita bisa menceritakan sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu pada zaman perjanjian lama diceritakan hanya di antara orang-orang Yahudi, tetapi di masa perjanjian baru juga harus diceritakan di antara bangsa-bangsa, di antara suku-suku bangsa. Karena bangsa-bangsa yang sudah lama ada dalam kegelapan telah dan harus melihat terang. Itulah Natal yang kita peringati. Terang yang ajaib yang ada di tengah-tengah dunia ini harus juga dialami, harus juga didengar oleh orang-orang yang belum mendengarkannya. Itu hal yang kedua, ceritakanlah. Kemudian hal yang ketiga, apa yang diminta kepada kita untuk menghormati Allah yang kita lakukan seperti saat ini dan juga di waktu-waktu yang lain. Ayat 7 dan 9 sampai 9 di situ dikatakan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ayat 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Maka hal yang ketiga, wujud kita menghormati Allah, penguasa alam semesta itu adalah dengan ibadah kita. Dengan persekutuan kita baik secara pribadi maupun sebagai komunitas orang percaya. Dikala kita hadir ambil bagian dalam ibadah itu, wujud kita menghormati Tuhan dan Allah kita.
Kosakata ibadah dalam Alkitab sangat luas, tapi konsep dalam Perjanjian Lama, ibadah adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Ibadah adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Kata Perjanjian Lamanya avoda, kata Perjanjian Barunya latreia. Yang mulanya kata-kata ini merupakan mau menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan yang mengabdi pada tuannya. Penggunaan kata ini kemudian menjadi penggunaan dalam relasi kita kepada pemilik hidup ini, kepada Tuhan kita yang agung. Kita mengabdi dan melayani Tuhan dalam rangka mempersembahkan ibadah kepada Allah. Maka umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pada masa Perjanjian Lama, mereka harus wujud penyembahan kepada Tuhan. Mereka harus meniara sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan atau menyembah, sujud menyembah kepada Tuhan. Walaupun kita tetap duduk, tapi mungkin kita ditekankan hati kita yang tersungkur di hadapan Tuhan. Tapi di dalam masa Perjanjian Lama mereka harus sujud menyembah kepada Tuhan. Atau kita lihat kebiasaan-kebiasaan kerajaan-kerajaan kuno, para abdi dalam harus tunduk. Kemudian untuk menghadap tidak boleh balik belakang, harus mundur dalam posisi jongkok. Ini bentuk penyembahan mereka kepada Tuhan, pengabdian mereka kepada Tuhan mereka. Tapi bagi kita harus mempersembahkan itu sebagai ibadah kepada Tuhan, sebagai wujud kita mengabdi dan melayani Tuhan. Sehingga kita harus memperhatikan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, agar benar-benar hati, pikiran kita dalam kita beribadah sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, bukan sekedarnya cuma kewajiban kita. Sehingga kalau orang cuma sekedar kewajiban, ada yang sementara ibadah tetap main HP, ya kan, baca WA, baca SMS dan sebagainya. Bisa mungkin dikhususkan ada hal-hal yang sangat urgent yang seorang tongsok kirakan bisa terjadi. Tapi ada kan yang cuma sekedar, karena memang tidak mempersiapkan untuk hadir dalam ibadah. Dalam ibadah akhirnya cuman fisik ini yang duduk manis, tapi pikiran dan tangan sibuk dengan gadget kita dan sebagainya. Padahal sesungguhnya bentuk kita menghormati Tuhan adalah kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Jasmani kita hadir, tapi juga rohani kita, jiwa kita, hati dan pikiran kita terarah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan kita. Memang di masa ini ada begitu banyak tantangan. Ya kan? Dulu orang cuma buka Alkitab. Mungkin kalau orang nak berkonsentrasi dia cuma buka sana buka sini Alkitab. Tapi kalau saat ini kan ada HP yang menggoda kita untuk tidak konsentrasi dalam ibadah. Tinggal apakah kita sungguh-sungguh mau konsentrasi dan sungguh-sungguh mau menyerahkan ibadah kita sebagai wujud kita menghormati Allah kita, penguasa alam semesta, pemilik hidup kita, sebagai wujud penyembahan kita. Kita tidak perlu seperti yang saya katakan tadi, abdi dalam, sujud berlutut, duduk dan menyembah seperti itu. Kita mungkin di masa ini tidak, tapi hati kita sungguh-sungguh dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita terarah hanya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya dalam ayat 7 dan sampai 9 yang kita baca tadi, pemazmur menggambarkan bentuk-bentuk ibadah kepada Allah. Ayat 7 kita perhatikan, di mana dalam ibadah kita harus mengakui Allah sebagai Tuhan yang berdaulat dan memberikan penghormatan kepadanya sesuai dengan kedudukannya sebagai Raja di atas segala raja. Itu bentuk ibadah kita. Kemudian kita harus memberikan kepada Tuhan kemuliaan bagi namanya. Karena dalam semua ibadah inilah yang harus kita tuju, yaitu menghormati Allah, untuk memberikan kepadanya penghormatan yang wajib kita lakukan kepadanya sebagai yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, yang adalah sumber segala sesuatu, sumber berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu ibadah kita, persekutuan kita. Kita memberikan yang terbaik dikala kita datang mempersiapkan diri dengan benar, datang sungguh-sungguh, datang tidak terlambat di waktu yang tepat, dan kita duduk mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saya teringat waktu kami pelayanan di gereja yang dikelola oleh seorang hamba Tuhan misionaris dari Korea Selatan. Dia memberikan, ya mungkin kapan-kapan orang bisa try out ke gereja di Korea Selatan.
yang mengatakan ya mereka akan datang 15 menit, kalaupun mereka datang cepat mereka langsung duduk tenang, kemudian berdoa, kemudian baca Alkitab. Sebenarnya di ruang atas pun pada awal disiapkan, ada yang mengusulkan supaya kalau datang cepat boleh datang berdoa di atas, tapi orang belum bisa melakukan, ya kan? Mungkin di tahun ke depan kita bisa melakukan hal itu. Orang tidak sibuk ke sana kemari, tapi kita tinggal duduk tenang, kita merenungkan kasih Tuhan, kita ada, kita diam. Mungkin kalau ada waktu panjang kita baca bagian-bagian Alkitab, agar supaya kita bisa berkonsentrasi kepada Tuhan. Itu yang disaksikan oleh sang pendeta Korea. Mereka datang lebih cepat supaya tidak mengganggu ibadah, kemudian duduk dengan tenang, baca Alkitab, merenungkan, berdoa kepada Tuhan. Itu mungkin yang bisa kita evaluasi dalam kehidupan kita menghormati Tuhan. Kemudian wujud ibadah kita yaitu ayat 8. Ayat 8 di situ dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita harus senantiasa membawa persembahan korban syukur kita kepada Tuhan. Memberikan persembahan itu juga bagian dari ibadah kita. Tuhan tidak menentukan berapa yang harus kita berikan, tapi di bagian ini dikatakan bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bukan seolah-olah Allah memerlukan, karena kita tahu Allah juga yang memberikan semuanya itu, tapi sebagai wujud kita, ibadah kita, penghormatan Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita setelah sebagian besar kita gunakan untuk kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian ayat 9a di situ dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, di mana kita berhiaskan kekudusan dalam bentuk ketaatan kita kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai wujud ibadah kita kepada Tuhan. Dan terakhir ayat 9b, kita harus gemetar di hadapannya, di mana segala tindakan ibadah harus dijalankan berdasarkan asas takut akan Tuhan dan dengan rasa takjub serta sikap hormat kepada Tuhan, sang pemilik hidup ini, sang kita menyampaikan penyembahan kita kepada Dia yang adalah penguasa alam semesta ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita memberikan penghormatan, kita di tengah-tengah panggilan kita untuk memuji dan memberikan kemuliaan kepadanya, maka ada alasan yang penting mengapa kita melakukan hal itu, yaitu Tuhan Maha Besar. Ayat 4, Tuhan Maha Besar sehingga kita harus memberikan pujian kepadanya. Ayat 4 di situ dikatakan, sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Memang dibandingkan di ayat-ayat selanjutnya tentang ilah-ilah lain, ilah-ilah bangsa lain yang adalah hamba. Kemudian di sini dikatakan Tuhanlah yang menjadikan langit. Kita tidak bisa bandingkan dengan ilah-ilah lain. Tetapi Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Ilah-ilah lain sesungguhnya diciptakan oleh penciptaan, yaitu diciptakan oleh manusia. Sehingga sangat disayangkan orang-orang yang datang menyembah kepada yang mereka ciptakan sendiri. Mereka buat sendiri dan mereka doakan sendiri dan mereka sembah sendiri. Tapi kita menyembah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita di dalam kehidupan ini, yang berkuasa atas hidup kita, dan kita dilayakkan untuk boleh menyembah Dia. Bayangkan yang lain, mereka ciptakan dan mereka sembah sendiri. Sangat disayangkan. Sehingga kita butuh juga menceritakan tentang Sang Pencipta Agung yang sesungguhnya harus dicipta, yang harus disembah oleh kita ciptaannya di dalam kehidupan ini. Kemudian hal kedua, tadi hal yang pertama ayat 1 hingga ayat 9, dan hal yang kedua ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Dalam Mazmur ini dijelaskan bahwa yang harus diberitakan oleh orang-orang yang menyanyikan dan menceritakan yaitu karya keselamatan kepada bangsa-bangsa. Karya keselamatan kepada bangsa-bangsa yang orang harus nyanyikan. Karena apa? Ayat 10, Tuhan itu Raja, Yesus Kristus adalah Raja yang ditentukan Allah untuk bertahta di Bukit Sion yang kudus. Itu ayat 10.
Kemudian pemerintahan Kristus akan menjadi tempat kediaman yang membahagiakan di dunia, masih di ayat 10. Kemudian pemerintahan Kristus adil dan benar dan tidak bisa digugat oleh yang lain, karena dia penguasa alam semesta. Dan kita juga menceritakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan datang kembali, yaitu Sang Mesias yang kita peringati di Natal ini akan datang kembali. Ayat 13, di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Yang harus kita ceritakan bahwa ia akan datang kembali. Itu yang sudah kita rayakan lewat Natal, menanti kedatangan Kristus kembali. Nah, akhirnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengevaluasi kehidupan kita di tahun 2020 ini, di minggu terakhir ini, waktu yang tepat bagi kita. Sudahkah kita menghormati Allah di dalam kehidupan kita, dengan kita menyanyi dengan benar, menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menceritakan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita? Dia adalah Allah yang menjadi penguasa, yang berotoritas dan menjadi juru selamat kita. Dan sudahkah kita terus menyanyikan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita? Biarlah ini menjadi motivasi kita untuk melangkah di tahun 2021 yang adalah kesaksian hidup kita, dan orang bisa melihat Kristus di dalam hidup yang sementara dan akan kita jalani. Selamat memasuki tahun baru 2021. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami diingatkan lagi di akhir tahun ini bahwa karya-karya besar yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Dan saat ini memasuki akhir tahun ini dan tahun 2021, kewajiban kami untuk menyanyikannya dan menceritakannya. Tuhan, menolong kami semua. Kami terkadang terbatas untuk melakukan ini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan, teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dan memohon pertolongan Tuhan dan perkenan Tuhan kepada kita. Mari secara pribadi kita berdoa memohon perkenan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan karya-Mu melalui penderitaan dan pengorbanan-Mu di Kalvari. Saat ini kami akan merayakan perjamuan kudus. Biarlah Engkau melayakan kami dan memimpin kami untuk boleh mengingat dan memperingati pengorbanan-Mu bagi kami di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus untuk memperingati akan Kristus, kita menerima itu sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita meyakini hal ini di dalam iman, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan serta memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sungguh benar seperti yang kita lihat bahwa roti dipecah-pecahkan dan air anggur dicurahkan. Kalau kita makan dan minum itu menjadi peringatan akan Yesus. Demikianlah perjamuan kudus berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya dan kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. Kemudian juga berarti bahwa Tuhan Yesus mengadakan perjanjian yang baru dengan kita. Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita supaya kita hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang kekal. Juga berarti bahwa Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar, yang patut kita tujukan dengan perkataan dan perbuatan. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menolong kita. Undangan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian pada kaki salib-Mu. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah karena meja perjamuan Tuhan sudah tersedia. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan,
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengangkat roti di tangan dan kita berdoa mengucap syukur kepadanya. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Marilah kita mengangkat cawan di tangan dan mari kita mengucap syukur kepadanya. Cawan yang berisi anggur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya dengan membaca Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Mazmur 103 ayat 1 hingga 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, Allah, penguasa alam semesta, Allah yang menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah melayakan dan berkenan bagi kami merayakan perjamuan kudus, untuk mengingat bahwa Yesus Kristus telah berkorban untuk keselamatan kami. Tolong kami untuk tidak pernah menyia-nyiakan karya dan pengorbanan-Mu bagi kami, dengan hidup benar, hidup takut akan Engkau, dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan
duduk. Mari saat ini kita membawa persembahan syukur perjamuan sekaligus mengantar cawan perjamuan kudus ke depan. Sambil kita membawa persembahan kita angkat pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur kepadamu boleh merayakan perjamuan kudus di hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh memberikan persembahan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Dan mampukan kami untuk boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa mengingat kasih-Mu, mengingat karya-Mu di dalam kehidupan ini. Dan kami boleh menyaksikan bagi orang lain. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan pujian, syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua bersama seluruh umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Saya jemput kita semua berdiri. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan bersama pujian, Ku bersyukur Ia tebusku. Ku
bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang terus memimpin menuntun kami sampai hari ini di minggu yang terakhir di tahun 2020. Kami bersyukur untuk berkat kasih, kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Bahkan kami boleh beraktivitas sampai hari ini sebagai pribadi bahkan keluarga. Terima kasih. Bahkan bagi gereja GKRI Agape yang sudah Tuhan tuntun berkati, boleh lagi memasuki akhir tahun 2020 cuma karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Bahkan di hari kami bersama-sama Tuhan boleh mengikuti perjamuan kudus di akhir tahun, mengingat kasih dan karya Tuhan yang sudah menuntun kami Tuhan, sudah menyelamatkan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami untuk terus Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memimpin kami sampai hari ini. Ke depan terus kami mohon perlindungan yang sama, terlebih di tengah-tengah situasi dunia ini, bangsa kami, kota kami dengan pandemi COVID-19. Cuma karena kemurahan Tuhan belaka, kami menyadari bahwa kami manusia ini sangat-sangat terbatas. Tapi kami terus bergantung kepada Engkau yang tak terbatas itu, yang sanggup Tuhan memberikan perlindungan, yang sanggup Tuhan melakukan perkara-perkara yang kami manusia tidak bisa lakukan. Kepadamu saja Tuhan, kami berpasrah, kami berpengharapan bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi kehidupan keluarga kami Tuhan, di tengah situasi yang ada saat ini. Lindungi kami, lindungi gerejamu ini Tuhan, dari paparan COVID-19. Tuhan yang menolong kami semua untuk boleh beribadah Tuhan dengan sukacita, dengan leluasa, di tengah kekhawatiran akan pandemi ini Tuhan, di tengah ketakutan Tuhan, situasi yang ada bagi umat beragama untuk beribadah di rumah-rumah ibadah. Tetapi cuma karena kasih dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan semata, kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati kehidupan keluarga kami. Kami semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kami boleh lebih saling mengasihi satu keluarga Tuhan. Bahkan kami semua jemaat simpatisan di GKRI Agape boleh saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar di akhir tahun ini iman kami semakin terus ditambah-tambahkan. Firman Tuhan yang kami terus dengar, kami baca, kami renungkan, biar terus berbicara kepada kami, untuk kami tetap setia, bahkan semakin setia kepada Tuhan, semakin kokoh di dalam iman, sehingga walaupun banyak badai, tantangan, pergumulan yang datang menerpa kehidupan kami, kami boleh berdiri tegak, bukan karena kami Tuhan, tapi karena Tuhan. Engkau yang ada, berdiri bersama dengan kami. Itu yang kami minta Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, bukan kekuatan kami. Kalau mengandalkan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami percaya hanya Tuhan satu-satunya Tuhan yang sanggup Tuhan melakukan banyak hal di luar kemampuan kami manusia. Menghiburkan di dalam kedukacitaan Tuhan, memberikan Tuhan kelepasan di tengah-tengah kesesakan masalah pergumulan hidup Tuhan, sehingga sukacita Tuhan terus ada mengalir dalam kehidupan kami, sehingga hati kami terus kami arahkan kepada Tuhan sebagaimana firman-Mu, menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, memberikan penghormatan dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan bukan karena situasi, tetapi karena hati kami yang kami mau taruh ke dalam hati Tuhan. Berkati kami semua hamba Tuhan, pengurus yang ada, untuk boleh sehati bersama-sama Tuhan, bagi pembangunan gereja ini Tuhan, pembangunan iman, pembangunan fisik Tuhan, bahkan semua sarana yang sudah Tuhan siapkan Tuhan kiranya berkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati baik persembahan perjamuan kudus, persembahan yang kami berikan bagi pelayanan Tuhan, memberkati kami semua boleh melayani-Mu Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami keluarga yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di dalam nama-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan kami cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dan saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Saya jemput kita semua berdiri.
Kita akan nyanyikan bersama nyanyian penutup doksologi, doa dan berkat oleh Evangelis Yani Waronga. Tuhan, mari arahkan hatimu pada Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini, mengakhiri tahun 2020 ini, dan menjadi berkat bagi kita di 2021 sampai selama-lamanya. Amin.